Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para mahasiswa yang berbahagia, marilah kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mulai perkuliahan yaitu tentang integrasi nasional. Jadi integrasi nasional ini yang akan kita bahas tentang identitas nasional. Apa yang dimaksud dengan hakikat identitas nasional? Yaitu manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa atau yang disebut nation dengan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lainnya. Ya, jadi bangsa Indonesia ini adalah mempunyai berbagai macam budaya, mempunyai culture yang berbeda dengan negara-negara lain. Di antaranya yaitu yang menjunjung tinggi religius dan culture. Makanya ada yang namanya budi pekerti, di mana sumbernya adalah dari budaya asli bangsa Indonesia, gitu ya. Berikutnya identitas nasional dalam konteks Indonesia, yaitu manifestasi nilai budaya yang tumbuh berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang dihimpun dalam kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan Indonesia, gitu ya. Saya perbesar. Jadi sekali lagi para mahasiswa yang berbahagia, ini adalah tentang konteks dari identitas nasional dalam keindonesiaan, ya. Dengan acuan Pancasila dengan roh Bhinneka Tunggal Ika, ya, sebagai dasar arah pengembangannya, ya. Disinilah bahwa Indonesia itu adalah bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama. Maka konsep kebinekaan inilah yang menjadi pengikat bangsa Indonesia. Berikutnya lagi para mahasiswa, dari identitas nasional bersifat dinamis, artinya setiap saat itu berubah karena ada inovasi dan sebagainya, atau mungkin pengaruh dengan negara lain. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya modern ini bisa merubah tatanan dalam kehidupan bangsa, karena di situ yang namanya modern itu atau yang disebut konsep modern itu budaya asing masuk ke Indonesia tanpa kula nuwun, tanpa punten dan tanpa assalamualaikum, tapi kita sudah menyaksikan bisa di rumah-rumah kita, ya, lewat televisi dan sebagainya. Di antaranya cara berpakaian, fashion dan sebagainya, cara perilaku hidup dan sebagainya, ya. Makanya kadang-kadang ada yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Apa yang dimaksud dengan 7-Eleven, ada yang disebut cipika-cipiki lain jenis yang bukan muhrimnya, terus ada lagi yaitu dengan fashion celana pendek dan sebagainya. Itulah banyak yang bertentangan dengan budaya ketimuran, gitu ya. Nah, itu dinamis sekali, makanya kontras sekali kalau kita lihat identitas Indonesia yang mungkin sudah tercampur dengan budaya asing. Jadi sekali lagi identitas nasional bersifat dinamis ini adalah tidak mandek, terbuka menuju kemajuan ke arah yang lebih baik, ya. Kalau yang ke arah negatif itu biasanya sudah di-cut dulu. Identitas nasional bukan barang jadi, selalu berproses. Bagi bangsa Indonesia ada kesemasan tentang arah proses tersebut di era reformasi, ya. Di era reformasi itu sudah merubah, apalagi masa COVID ini sudah merubah tatanan, semuanya serba digital, ya. Pemberdayaan identitas nasional yaitu zaman dalam keadaan sudah selalu berubah, ya. Tantangan berbeda berwujud, cita-cita harapan semakin berat, ya.
Dulu waktu saya kecil orang yang tidak bisa membaca, menulis ya itu dikatakan buta huruf. Tapi sekarang ya dikatakan orang sudah ketinggalan zaman itu kalau sudah satu tidak bisa menguasai bahasa Inggris, yang kedua adalah ketinggalan IT, itu namanya orang yang ketinggalan zaman. Makanya zaman itu selalu berubah ya. Tantangan berbeda, perwujudan cita-cita semakin berat ya. Itu pembudayaan identitas nasional melalui revitalisasi Pancasila diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan UUD 45 sebagai sumber motivasi dan aspirasi ya. Nah, ini. Terus ini adalah realitasnya tetap mencerminkan kondisi objektif, idealisnya ada upaya nyata real dengan tetap unit mewujudkan Pancasila. Terus ada lagi fleksibilitasnya, yaitu mengaktualisasikan nilai Pancasila secara relevan, fungsional dengan tetap Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 5 sila ini sebagai perwujudan, yaitu perilaku atau perwujudan dari culture yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga dijadikan yaitu konstitusi yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia. Ya, kalau sebagai seorang Muslim, katakanlah sebagai seorang Muslim, kalau Anda taat beribadah, itu sudah sekaligus menjalankan Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila itu sendiri sudah ada di dalam nilai-nilai ajaran Islam gitu ya. Berikutnya para mahasiswa yang berbahagia, di sini perwujudan identitas nasional itu adalah spiritual, prinsip, semangat keindonesiaan. Jadi bagaimana jiwa nasionalismenya itu sangat tinggi. Fisik atau kelahiran atribut nasional Indonesia. Ya, atributnya itu apa? Bendera nasional. Ya, Anda cinta kepada tanah air, itu setiap upacara Anda mau menghormati, bentuk Anda itu cinta pada tanah air, cinta pada Indonesia, gitu ya. Ya, walaupun ada sekelompok kecil yang mempermasalahkan ya, menghormat bendera. Apalagi menghormat bendera, kita mau berangkat menghormat sepatu kita aja boleh kan ya, apalagi bendera yang sebagai simbol atribut nasional. Lambang-lambang negara, yaitu ada lambang presiden dan wakil presiden, terus ada gambar Garuda Pancasila, itu adalah simbol negara. Bendera katakanlah di situ ada umbul-umbul yang warna merah putih, itu namanya simbol-simbol negara sebagai lambang negara. Lagu kebangsaan Indonesia ya. Di lagu kebangsaan Indonesia itu adalah kalau orang bisa menjiwai, luar biasa ya. Cintanya kalau orang buktinya kalau cinta pada tanah air, yaitu diantaranya kalau ada acara formalitas atau acara kebangsaan itu mau menyanyikan. Saya sendiri merasa menghayati lagu Indonesia Raya itu pada waktu saya itu mahasiswa. Jadi sekitar saya itu tingkat 2 mengikuti resimen mahasiswa itu di Puslatpur, pusat latihan tempur di di daerah Klaten. Itu setiap kali menyanyikan lagu Indonesia Raya itu bisa meneteskan air mata, agak terharu begitu sampai sekarang ya. Inilah kadang saya ceritakan pada teman-teman saya yang TNI, itulah namanya orang yang sudah mencintai tanah airnya ya. Terus bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Dari aspek spiritual ini adalah pembukaan UUD 45, ada wawasan Nusantara, ketahanan nasional, ada Bhinneka Tunggal Ika. Ini muaranya kepada kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu ya. Para mahasiswa yang berbahagia, jadi sekali lagi itu yang kami sampaikan kepada Anda bahwa kita mempelajari integrasi nasional adalah kita mempelajari juga identitas nasional yang bersifat dinamis, gitu ya. Untuk nanti berikutnya bisa Anda lanjutkan untuk membaca slide berikutnya karena ini keterbatas waktu ya, tidak boleh lebih dari 10 menit, kalau kemarin agak panjang ya. Maka sekali lagi kalau saya dalam menyampaikan perkuliahan ini ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.